Halo marketing enthusiast, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka di channel YouTube Hypno Marketing IH, Indonesian Hypnosis Association. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan target market untuk bisnis Anda. Nah, kalau biasanya kita membicarakan tentang suatu produk gitu ya, dan di kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang sebuah bisnis ya, tentang target market sebuah bisnis. Secara umum, secara general, bisnis ini ya juga bisa berupa produk, bisa berupa jasa, bisa berupa membership atau apapun itu. Ini berlaku secara universal ya. Nah, untuk menentukan target market bisnis ini ya, Anda bisa untuk yang paling utama tentu saja Anda harus benar-benar memahami bisnis yang Anda jalankan ini ya. Jangan setengah-setengah gitu ya. Ketika Anda mendapati diri Anda mengerti betul tentang bisnis ini, saya yakin untuk menentukan target marketnya akan sangat mudah. Jadi kendala yang paling umum yang dijumpai itu adalah banyak sekali orang yang belum benar-benar paham tentang bisnis ini. Mereka hanya melihat bahwasanya bisnis ini itu sepertinya diminati oleh banyak orang, atau bisnis ini memberikan keuntungan yang cukup banyak ketika kita berkecimpung di dalamnya, atau sekedar ikut-ikutan dan lain sebagainya. Banyak yang semacam seperti itu yang akhirnya jalan ya, terus kemudian tidak lama, tidak terus kemudian bisa long term gitu ya. Jadi ini sangat penting gitu ya, kaitannya dengan target marketnya. Ketika Anda tahu tentang bisnis ini secara keseluruhan, ketika Anda paham seluk-beluk tentang bisnis ini, dan juga tahu secara keseluruhan ini dalam artian biasanya saya menyarankan untuk mempelajari sejarah dari bisnis ini atau perkembangan bisnis ini di seluruh dunia itu semacam seperti apa. Pertama kali bisnis ini muncul itu di mana, di negara mana, oleh misalnya secara detail tahun berapa, oleh keluarga siapa dan sebagainya. Itu akan sangat bagus sekali begitu, dan ini sangat penting gitu ya, karena ketika Anda tahu ya pola bisnis ini semacam seperti apa, berkembang di mana pertama kalinya, dan didirikan oleh misalnya bisnis yang kurang lebih sama dengan Anda yang Anda jalankan saat ini gitu ya, tahu secara historikal, tahu secara sejarah begitu ya. Nah, pola-pola semacam seperti itu kan akan mempengaruhi atau akan memudahkan Anda untuk menentukan target market Anda. Misalnya suatu jenis bisnis yang dikembangkan pada masa awal revolusi industri oleh keluarga bangsawan misalnya katakanlah. Nah, ini kan justru akan menginspirasi Anda atau menjadi referensi Anda untuk target market di masa sekarang seperti itu. Jadi orang-orang yang concern terhadap di masa revolusi industri misalnya, itu adalah mereka-mereka yang sangat peduli, sangat concern dengan yang namanya perkembangan teknologi. Revolusi industri, teknologi berkembang dengan sangat cepat ya. Mesin uap dari James Watt berkembang menjadi kapal api, berkembang menjadi kereta api, berkembang menjadi industri pabrikan tekstil dan sebagainya, berkembang menjadi mobil, motor, sampai dengan banyak sekali sekarang yang kita manfaatkan sampai saat ini gitu ya, listrik dan sebagainya, sangat erat dengan kaitannya dengan teknologi. Nah, bisnis yang serupa misalnya sekarang gitu ya, ketika secara historical di bidang gadget gitu ya. Nah, ini cocok atau ini bisa mereferensi kita berkaitan dengan target market kita yang akan kita sasar, yaitu mereka-mereka yang sedang berkembang, mereka-mereka yang notabene merupakan orang-orang yang melek IT ya. Sekarang disebutnya IT ya, internet dan teknologi. Kalau dulu melek teknologi aja, karena dulu belum ada yang namanya internet, belum ada yang namanya teknologi informasi dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ketika Anda tahu, ketika Anda paham tentang seluk-beluk bisnis yang akan Anda kembangkan, secara otomatis dia akan memberikan semacam insight, akan memberikan semacam gambaran bagi Anda siapa sih yang paling cocok, siapa sih market yang paling sesuai yang akan menjadi target market kita, dan peluang untuk
deal, peluang untuk goal terhadap market bisnis atau target market yang Anda tawarkan bisnis Anda tersebut akan semakin besar peluangnya, seperti itu. Jadi secara historikal ya, terus kemudian perkembangan bisnis ini, terus kemudian Anda tahu seluk-beluknya, misalnya bisnis ini merupakan bisnis investasi ya. Anda ketika tahu tentang seluk-beluk dari bisnis investasi tersebut, mana saja orang-orang yang selama ini di percaturan dunia tertarik dengan bisnis investasi ini, nah mereka adalah sosok yang akan menjadi target market Anda. Dan juga ketika Anda memberikan penawaran kepada mereka, otomatis Anda akan bercerita banyak, Anda akan tahu banyak, Anda akan mengerti banyak tentang bisnis tersebut, seperti itu. Jadi siapa yang akan sekiranya menggunakan bisnis tersebut, diawali dari pengetahuan Anda tentang bisnis tersebut. Nanti akan ada klasifikasi, jadi Anda belajar ya secara historikal berkaitan dengan bisnis tersebut. Oh, ternyata orang-orang yang tertarik terhadap bisnis ini adalah kalangan ini ya, mereka yang berprofesi sebagai ini seperti itu kok. Kemarin saya membaca tentang The Great Depression gitu ya, sejarah yang terjadi selepas di Amerika sana adanya inflasi besar-besaran, adanya krisis ekonomi yang sangat luar biasa seperti itu ya, dan bisnis yang berkembang pasca itu adalah bisnis-bisnis di bidang investasi yang berkaitan dengan hiburan, seni dan lain sebagainya. Hollywood tuh berkembang sangat pesat pasca Great Depression itu. Nah, ketika Anda punya bisnis yang kurang lebih sama, misalnya berkaitan dengan seni, hiburan ya, dan itu di pasca krisis semacam seperti ini ya, pasca pandemi nanti, nah Anda kan bisa mendapatkan referensi berkaitan dengan target market yang akan Anda tawari tersebut. Nah, inilah pentingnya kita belajar, inilah pentingnya kita mengetahui seluk-beluk tentang apa saja yang berkaitan dengan bisnis kita ini, supaya kita tahu supaya kita bisa menentukan target market untuk bisnis kita. Dan ini masih sangat general begitu ya, karena ya bisnis yang kita bahas juga sangat general sekali gitu. Jadi saya hanya bisa memberikan tips, dan ini sangat penting gitu ya. Yang penting Anda mempelajari secara utuh tentang bisnis yang akan Anda kembangkan. Soal teknis-teknisnya semacam seperti apa akan dibahas lebih lanjut ketika kita ngomongin satu jenis bisnis tertentu, karena antara satu bisnis dengan bisnis yang lain bisa jadi berbeda, dan itu kita bisa studi kasus ketika misalnya Anda belajar bersama kita di kelas Hipno Marketing ya. Untuk info seputar kelas Hipno Marketing, Anda bisa mengunjungi website kami di masterhypnotis.com ya, atau Anda bisa bertanya langsung melalui nomor WhatsApp kami yang tertera di video ini ya. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe, dan klik juga tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengupdate video-video baru. Sampai jumpa.